Hai, saya Fadil. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metode titik buhul. Jadi metode titik buhul merupakan salah satu metode analisis struktur yang digunakan untuk menghitung gaya-gaya dalam pada rangka batang. Dan dalam metode ini, asumsi utamanya adalah setiap batang terhubung di titik-titik buhul atau join, yang dimana hanya terdapat gaya aksial, gaya tarik dan juga tekan pada batang tersebut. Dan contoh pengerjaannya sebagai berikut. Ya baik, jadi contoh soalnya seperti berikut, dimana di sini ada P3 sebesar 200 kN. Saya lupa tulis tadi. Nah, kemudian ada beban merata sebesar 200 kN per meter. Kemudian ada P1 200 kN dan ada P2 200 kN. Nah, jadi pertama-tama kita tentukan dulu apakah rangka batang ini stabil atau tidak. Nah, caranya dengan menggunakan syarat kestabilan. M sama dengan 2J dikurang 3. M sebagai member atau berapa banyaknya batang. Kemudian ada 2J, di mana J sebagai join, yakni titik-titik yang menghubungkan batang-batang. Kemudian dikurangi dengan 3, yang merupakan RAV, RBV, dan juga RAH. Nah, di sini kita memiliki 11 batang dan juga 7 join, mana kita uraikan sebagai berikut. Mendapatkan bahwa rangka batang ini merupakan rangka batang yang stabil. Oke, baik, kita lanjut. Jadi di sini pertama-tama kita menentukan dulu peletakannya seperti apa. Nah, di sini terdapat beban merata, yang dimana harus kita ubah dulu menjadi beban terpusat. Kita masukkan rumusnya Q sama dengan beban merata dikali dengan jarak. Nah, beban meratanya kan 100. Kemudian untuk jaraknya di sini 8. Sehingga kita dapatkan untuk beban terpusatnya 800 kN. Nah, kemudian kita masuk ke sigma MA. Nah, di sini kita tinjau di titik A, artinya semua gaya yang berada di perletakan ini kita arahkan menuju titik A. Nah, di sini ada min RBV karena dia mengarah ke atas dan ke titik A dia melawan arah jarum jam. Nah, kemudian ada P1 yang dimana dia searah jarum jam mengarah ke titik A dengan jarak 4. Kemudian ada P2 yang dimana jaraknya dari sini ke titik A itu 8. Nah, kemudian ada beban terpusat di sini. Nah, dia dikali 1/2 dari jarak ini, jarak dari beban merata, kemudian ditambah dari sini ke sini berapa? 2. Nah, sehingga kita dapatkan untuk RBV-nya sama dengan 600 kN dan kemudian RAV-nya 600 kN. Nah, tinggal kita masukkan untuk kontrol sigma vertikalnya, RAV ditambah RBV dikurang dengan beban terpusat dikurang P1 dan juga P2. Sehingga di sini didapatkan bahwa kontrol untuk soal ini stabil. Oke. Kemudian di situ tadi kan ada sudut alfa, yang dimana kita tidak mengetahui berapa sudut dari perletakan atau rangka batang tersebut. Nah, di sini kita menggunakan rumus segitiga trigonometri, yang dimana sisi miring sebagai C itu rumusnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga kita masukkan nilainya untuk A, jaraknya 2, B 4, didapatkan bahwa sisi miringnya itu panjangnya 2 akar 5. Nah, kemudian kita masuk ke sudut istimewa. Nah, untuk cosnya dia kan samping dibagikan dengan miring. Artinya untuk sisi sampingnya yang ini 2 dibagikan dengan miring. Ini 2 akar 5 menghasilkan 0,447. Dan kemudian ada sin demi, depan dibagi dengan miring, yang dimana dia 4 dibagikan dengan 2 akar 2 menghasilkan 0,894. Oke.
Nah, karena sudutnya sudah diketahui, kita bisa mulai untuk mengerjakan titik buhulnya. Nah, di sini kita mulai dari titik G. Nah, sebelum kita lanjut, jadi dalam metode analitik itu kita mempunyai syarat yang dimana gaya yang mengarah ke atas itu dia merupakan gaya tarik dan dia positif. Kemudian ke bawah dia negatif, kanan dia positif, dan juga kiri dia negatif. Nah, untuk batang tarik dia menjauhi titik. Artinya untuk S7 atau batang 7 ini kita arahkan ke sana, dan kemudian S3 ini kita arahkan ke sini, menjauhi titik. Nah, asumsi pertama untuk mengerjakan soal seperti ini, kita asumsikan dulu batang-batang yang tidak diketahui sebagai batang tarik. Nah, lanjut. Di sini ada RBV dengan nilai 600 kN dan mengarah ke atas. Nah, kemudian ada batang S7 dengan proyeksi awal kita dia menjauhi titik. Nah, proyeksinya seperti ini, proyeksi awalnya. Nah, di sini ada S7 sin alfa, di sini ada S1 sin alfa. Nah, kemudian kita masukkan sigma vertikal sama dengan 0. Nah, ini ada S7 dikalikan dengan sin alfa. Kalikan dengan sudut yang terbentuk. Ditambah dengan RBV. Nah, kenapa ditambah? Karena RBV ini mengarah ke atas. Jadi S7 dikali, masukkan nilai sinnya 0,894, kemudian ditambah gaya RBV-nya 600, sehingga kita dapatkan bahwa batang S7 ternyata merupakan batang tekan, sehingga asumsi kita di sini kita ubah kembali. Ternyata dia bukan batang tarik, melainkan batang tekan. Artinya dia mendekati titik buhul. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita gantilah asumsinya. Yang semula seperti ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian untuk sigma horizontalnya. Nah, di sini kita lihat proyeksinya. S7 mengarah ke kiri. Dikalikan dengan cos alfa dikurang dengan S3 yang mengarah ke kiri. Nah, kemudian oke. Baik, di sini saya sedikit keliru. Di sini proyeksinya kan sudah kita ubah tadi. Ternyata untuk sigma horizontalnya S7-nya dia itu mengarah ke kanan, sehingga dia bukan minus melainkan positif. Nah, kita tinggal masukkan nilainya yang dimana sudah diketahui S7 tadi 671,14 dikalikan dengan sudut cos alfa yang dimana kita dapatkan tadi 0,447 dikurangi dengan S3. Nah, kenapa dikurangi? Karena dia mengarah ke kiri. Nah, di sini 300 kita tinggal pindahkan dia ke samping sehingga dia jadi minus 300. Nah, kemudian karena di sisi kiri dan kanan punya sama-sama minus, tinggal kita hapus. Jadi S3 merupakan batang tarik, bukan batang tekan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut untuk meninjau titik F, di mana asumsi pertamanya semua batangnya itu menjauhi titik dulu, atau merupakan batang tarik dulu. S6 mengarah ke kiri, S11 ke bawah, S7 ke bawah. Nah, sehingga kita proyeksikan sebagai berikut. S7 kan dia mengarah ke bawah sehingga dia minus. Kemudian S11 dia juga mengarah ke bawah. Sehingga S11 kali sin A sama dengan 0.
Nah, di sini kita mendapatkan bahwa S11 di sini nilainya merupakan min 671 atau merupakan batang tekan. Nah, kemudian untuk di sigma horizontalnya, nah di sini kan sudah kita ketahui bahwa S11 itu bukan batang tarik, melainkan batang tekan, sehingga proyeksinya berubah menjadi seperti ini. Nah, sehingga S11-nya merupakan positif kali cos A ditambah S7 kan mengarah ke sana, dikali cos A dikurang dengan S6, karena S6 itu mengarah ke kiri, sehingga kita dapatkan S6 merupakan batang tekan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Nanti lain waktu kita lanjutkan. Terima kasih.